101 berkat Lee Sung Hyun, Wusung menjadi pembicara di acara makan siang. Wusung diperkenalkan kepada sebagian besar orang di pesta itu. Dia berhasil membuat kenalan penting hari itu. Setelah acara, Shin Yongwon berjalan menuju Wusung. Jadi, apakah kamu sudah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan putriku? Sayangnya tidak ada. Astaga, aku terus mengatakan pada gadis itu bahwa dia harus lebih agresif jika dia ingin mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Shin Semi menyodok ayahnya dengan malu, tetapi dia melanjutkan, aku dengar kamu banyak membantunya sejak kamu bekerja untuk Nuri Finances. Shin Semi memperingatkan ayahnya, Ketua. Jika Anda berencana untuk masuk ke bisnis operator seluler, Anda akan membutuhkan banyak uang. Saya tahu Anda memiliki jumlah dana yang bagus, tetapi Anda tidak akan pernah memiliki cukup. Wusung menjawab dengan muram, aku akan mengingatnya. Saya biasanya berinvestasi hanya dalam bisnis yang solid, tetapi ketika itu melibatkan anak-anak Anda akhirnya membuat keputusan dengan emosi Anda. Saya mungkin menjadi ketua sebuah perusahaan besar, tetapi saya masih seorang ayah pertama. Shin Yongwon menoleh ke Shin Semi dan bergumam, aku memulai percakapan untukmu, jadi sekarang giliranmu untuk menyelesaikan kesepakatan. Aku akan menemuimu nanti. Shin Yongwon pergi perlahan. Wusung menatap Shin Semi dengan bingung. Shin Semi juga tampak terkejut. Setelah beberapa menit hening, Wusung menawarkan padanya. Aku akan memberimu drive. Shin Semi menerima dan mengikuti Wusung. Jun Taewon memandang mereka dari jauh dengan amarah yang tak terkendali. Wusung melirik ke arahnya dengan sadar dan berjalan pergi. Shin Semi tersentak ketika dia melihat mobil baru Wusung. Mobil bagus. Perusahaan menawarkan untuk membeli mobil teraman di luar sana untuk saya. Shin Semi tahu mobil dengan sangat baik. Ini adalah mobil seharga $800.000. Wusung jelas bekerja sangat baik di perusahaannya. Shin Semi berkata kepadanya, ngomong-ngomong, terima kasih atas saranmu sebelumnya. Saya bisa mendapatkan sedikit kepercayaan ayah saya karenanya. Aku senang bisa membantu. Di dalam mobil, Shin Semi melirik Wusung dengan malu-malu. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya sebagai karyawan keuangan Nuri, dia tampak usang dan rata-rata. Namun, setelan jas yang bagus membuat keajaiban baginya. Dia tampak mencolok dan dia tertarik padanya. Apakah kamu tidak lagi membutuhkan gosip tentang Daeyang dari saya? Haha, terima kasih, aku mendapatkan informasi yang cukup tentang mereka. Kalau begitu aku rasa kamu tidak membutuhkanku lagi. Wusung tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Mobil menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, Wusung menjawab dengan cerdas, hubungan bukan hanya tentang kebutuhan. Itu akan terlalu kering. Shin Semi mencoba menjadi berani dan bertanya dengan jujur, kalau begitu, apakah menurutmu kita bisa menjadi sesuatu yang lebih? Mungkin tepat waktu. Jawaban yang tidak jelas. Namun, itu sudah cukup untuk memecah kebekuan. Kita sudah sampai. Sopir itu mengumumkan. Wusung menatap mata Shin Semi. Yah, kurasa aku akan menemuimu nanti. Shin Semi meninggalkan mobil tanpa sepatah kata pun. Hari berikutnya. Jun Taewon memanggil asistennya yang melaporkan apa yang dilihatnya tadi malam. Wusung menurunkan Shin Semi ke kediamannya dan langsung pulang. Fiuh, jadi dia tidak pergi ke suatu tempat atau bertemu orang lain. Itu benar. Apakah Anda menemukan sesuatu tentang rencananya untuk bisnis telekomunikasi? Kami tahu pasti ia berencana untuk itu. Tentu saja aku tahu itu. Dia tidak akan berbaring di depan Menteri Penerangan. Dia terus merekrut karyawan baru dan membeli peralatan. Tangan kanannya adalah Yang Guangchul, yang dulunya adalah pedagang siang yang terkenal dengan situs web populer. Jun Taewon terengah-engah. Asistennya melanjutkan, apa yang harus kita lakukan tentang Blue S? Bagaimana menurut Anda? Saya pikir kita harus tetap meluncurkannya. Jika kami kehilangan lebih banyak pelanggan, itu bisa berbahaya bagi kami. Jika kita juga kehilangan iPhone. Sial. Saya kira KND tidak akan bisa masuk ke bisnis telekomunikasi. Akan lebih mahal daripada yang dia pikir mampu dan menemukan pekerja berpengalaman akan sangat sulit juga. Tapi dia menyatakannya saat makan siang. Mungkin pemerintah di belakangnya. Lee Sung Hyun mungkin menggunakan Kang Wusung untuk menekan operator seluler untuk menurunkan harga. Ini masuk akal. Jun Taewon menjawab perlahan, dan itulah mengapa Lee Sung Hyun menyebutkannya di depan semua orang. Itu rencana yang sempurna. Itu dimaksudkan sebagai peringatan bagi semua orang. Jun Taewon setuju. Asisten melanjutkan, mengapa kita tidak melepaskan Blue S? Kami perlu mempertahankan pelanggan kami. Baik, silakan saja. Asisten tiba-tiba tergagap dengan gugup. Tapi, apa masalahnya? KND telah memberitahu kami bahwa tidak ada produk untuk memasok kami.
Menghancurkan. Jun Taewon meninju meja. Asistennya menjelaskan dengan gugup, mereka mengatakan bahwa mereka sudah menjalankan pabrik mereka pada kapasitas maksimum untuk memenuhi permintaan dari Lu dan KG. Mereka mengatakan begitu pabrik di Gimpo selesai, mereka mungkin dapat memasok kami. Saya pikir Anda perlu berbicara langsung dengan Kang Wusung. Jun Taewon menggigit bibirnya. Dia malu di depan semua orang kemarin, dan sekarang dia harus kembali ke Kang Wusung dan meminta bantuan. Kebanggaannya tidak bisa menerimanya. Dia bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu saya sebelum makan siang kemarin? Kami menerima pesan pagi ini. Apa? Wusung sengaja melakukan ini. Jun Taewon harus membuat keputusan. Haruskah dia menelan harga dirinya dan memohon? Haruskah dia menyebabkan perusahaannya kerugian besar? Setelah menghela nafas panjang, Jun Taewon menjawab, di mana Kang Wusung sekarang? Dia pergi ke Amerika. Dia akan kembali pada bulan Desember. Perusahaannya tidak bisa memberi saya jadwal yang tepat. Baik, saya akan menghubunginya. Tanggal 27 November. Dubai World mengusulkan untuk menunda pembayaran utangnya sebesar 26 miliar dolar selama 6 bulan. Para ahli memprediksi kemungkinan krisis keuangan di Eropa. Sebelum beritanya, Wusung sudah meminta Alex mengambil posisi pendek pada minyak mentah WTI. Alex bertanya kepadanya, haruskah kita menjual sekarang? Tunggu. Tetapi jika kita menjual sekarang, keuntungan kita akan lebih dari 400 juta dolar. Wusung belum puas. Tunggu saja. 76.5. 77.4. 78.9. Ini adalah harga masa depan Wit Wusung. Wusung terus menunggu hingga harganya turun menjadi 73 dolar. Sekarang kita mengambil posisi panjang. Alex dengan bersemangat mulai menjual. Dia mengambil posisi panjang dengan cepat. Harga mulai naik dan berakhir pada 76 dolar pada hari itu. Itu semua berkat kenangan Wusung dari kehidupan sebelumnya. Alex melihatnya sebagai dewa investasi. Mereka bekerja bersama selama beberapa hari lagi. Harganya naik menjadi 78 dolar, lalu turun menjadi 70 dolar, dan kemudian kembali hingga 78 dolar dalam beberapa hari. Sebelum malam Natal, Wusung menghasilkan miliaran dolar. Ryan Capital didirikan oleh Ryan Dosen, yang sekarang bekerja sebagai manajer dana perwakilan perusahaan. Dia tinggal di kantornya sepanjang hari dan hanya keluar karena dua alasan. Salah satunya adalah memecat seseorang dan yang kedua adalah ketika seseorang menghasilkan untung lebih dari 10 juta dolar dalam seminggu. Ketika yang terakhir terjadi, dia selalu keluar dengan peluit di mulutnya. Hari ini, dia berjalan keluar dari kantornya meniup peluitnya dengan tegas. Itu bergema di seluruh kantor, tetapi tidak ada yang mengerutkan kening. Bahkan, semua orang mulai bertepuk tangan satu persatu. Ryan Dosen perlahan mendekati Williams Liam dan berteriak, 10 juta dolar. Ini adalah jumlah yang dibuat Liam minggu ini. Haha, kerja bagus. Ini insentifmu. Semua orang memandang Liam dengan iri. Ryan menyerahkannya cek senilai 500.000 dolar. Liam berpikir dalam hati. Bukan aku yang mengambil keputusan yang tepat. Dia menemukan nomor seri mana yang membuat transaksi tidak mungkin selama krisis keuangan. Dia mengikuti gerakannya selama guncangan Dubai dan begitulah caranya mendapatkan untung. Yang bisa dipikirkan Liam hanyalah nomor seri itu. Siapapun itu, pasti seseorang yang luar biasa. Setelah itu, Liam melihat data itu dengan kaget. Nomor seri yang ia ikuti menghasilkan untung 5 miliar dolar. Ini tidak bisa dipercaya. Dia menggunakan semua sumbernya untuk mencari tahu siapa yang memiliki nomor seri. Investasi KND. Itu adalah perusahaan kecil berusia 1 tahun yang bahkan tidak terdaftar di SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Ini juga berarti perusahaan ini berada di bawah radar. Liam menyadari bahwa dia sekarang memiliki dua pilihan. Ikuti pola transaksi KND. Atau melawannya dan mencuri keuntungan KND. Liam menikmati permainan. Dia menyukai kompetisi. Dia tidak ingin menjadi ikan kecil yang mengikuti ikan besar untuk remah-remah kecil. Dia ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Ayo lihat. Liam melihat pola transaksi KND lagi. Saat ini, ia memiliki 5 miliar dolar. Liam bersumpah untuk mengambil uang itu darinya lain kali. Wusung dan Alex menikmati makan malam mereka di ruang pelangi di New York. Seru Alex. Bos, aku tidak percaya instingmu. Di mana Anda belajar melakukan itu? Itu hanya keberuntungan. Maka kamu harus menjadi pria paling beruntung yang masih hidup. Pada tingkat ini, Anda akan memiliki Wall Street. Haha. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan.
Masih ada banyak peluang yang diingat Wusung hingga 2018 termasuk Brexit 2016 dan krisis ekonomi Yunani tahun depan. Alex bersiul. Aku pikir kalau ada yang bisa melakukannya, itu pasti kamu. Yah, aku bisa melihatnya terjadi. Bukankah itu hebat? Alex menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengikutimu. Haha, omong-omong, apakah kamu menyelesaikan hal itu? Iya, saya menciptakan perusahaan bernama DNK dan saya mengumpulkan saham di bawahnya. Dan bagaimana dengan sel daya Finlandia? Aku melihatnya, tapi itu tidak ada. Apakah Anda yakin tentang itu? Wusung berpikir sejenak. Lalu mereka pasti telah menciptakan perusahaan tahun depan dan kemudian merilis game mereka. Wusung menikmati permainan di kehidupan sebelumnya, tetapi pada saat itu dia tidak melihat kapan atau siapa yang mengembangkannya. Baiklah, aku akan memeriksanya lagi jadi jangan khawatir tentang itu. Yang harus Anda fokuskan adalah terus membeli saham MOX dan bersiap-siap untuk pengambil alihan. Haha, itu akan menjadi sepotong kue. Anda sudah membeli sebagian besar saham. Wusung makan sepotong steak dan melihat keluar jendela. Kamu harus selalu berhati-hati dan waspada. Alex mengangguk dengan serius. Wusung adalah orang yang menyelamatkannya ketika dia kehilangan segalanya karena membuat keputusan investasi yang buruk. Alex selalu menerima saran Wusung dengan sangat serius. $10. Harga saham MOX akhirnya mencapai $10. Setelah situasi H1N1 tenang, League of Legends menjadi game online paling populer. Semua orang memainkannya. Penjualan legenda terus menurun. Jung Jin-sup memucat saat dia memeriksa harganya. Dia mengangkat telepon dan memanggil Wusung. Ketika tidak ada jawaban, dia menelepon kantornya di mana dia tahu Wusung berada di Amerika. Sialan, sialan. Menurut kontrak mereka, ketika harga saham mencapai $10 dan di bawahnya, stok itu akan dijual secara otomatis untuk membayar hutang. Ini berarti Jung Jin-sup akan kehilangan semua saham perusahaannya. Oke, aku harus tenang. Bahkan jika semua saham dijual, saya bisa membelinya kembali dengan uang pinjaman. Jung Jin-sup bernapas perlahan. Tiba-tiba, pintu kantornya terbuka dan asistennya masuk. Pak, DNK baru saja membeli sebagian besar saham perusahaan kami. DNK. Itu perusahaan investasi asing. Sekarang memiliki 47% dari perusahaan kami. Jika Anda memasukkan mandat yang diterima dari pemegang saham kecil, perusahaan ini memiliki 67% hak suara untuk MOX. Itu menyerukan pertemuan pemegang saham. Jung Jin-sup membeku. Jung Hyosung tidak bisa marah pada putranya. Dia mencoba untuk tetap tenang saat dia berkata kepada Jung Jin-sup. Jadi menurutmu DNK membeli sahammu yang dijual karena kontrakmu dengan Kang Wusung? Maafkan saya. Tetapi sekarang karena harga saham sangat murah, saya dapat membelinya kembali dengan uang pinjaman. Semua 47%. DNK pada dasarnya sekarang memiliki semua saham publik perusahaan kami. Jika Anda mulai membeli dalam jumlah besar, Anda akan menyebabkan harga naik. Jung Jin-sup bertanya, tapi bukankah itu berarti harga seharusnya sudah naik? Tidak ada stok yang tersedia untuk dibeli di pasar publik yang berarti harganya harus naik, tetapi ternyata tidak. Ini berarti satu hal. Jung Jin-sup melanjutkan, rotasi stok. Tepat sekali, saya tidak akan terkejut jika perusahaan ini telah menargetkan kami sejak lama. Jung Jin-sup memucat, ini adalah M dan A yang bermusuhan. Ada peluang bagus pertemuan itu untuk mengusirku keluar dari perusahaan. Jung Jin-sup tidak bisa bernapas. Dia harus menghubungi Wusung. Dia perlu mendengar dari Wusung bahwa ini tidak terjadi. Dia ingin mendengar Wusung menyangkalnya, tetapi dia tahu dia akan kecewa. Kuat dan siap. Jung Jin-sup menggigit bibirnya karena peringatan ayahnya. Dia harus menemukan cara untuk membeli kembali saham itu. Ketika Jung Jin-sup kembali ke kantornya, ada panggilan menunggunya. Kang Wusung. Jung Jin-sup segera menekan tombol. Wusung menjawab, oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan stokku yang kamu pegang sebagai jaminan? Jung Jin-sup bertanya dengan putus asa. Oh, aku tidak tahu. Saya perlu memeriksa dengan perusahaan. Lalu cepatlah, periksa sekarang, dan bagaimana dengan stok yang Anda dan perusahaan Anda miliki? Wusung menjawab dengan kebohongan, harganya turun jadi saya menjualnya kepada seseorang. Apakah itu DNK? Wusung harus berusaha keras untuk tidak tertawa. Yup, itu benar. Apa yang terjadi? Jung Jin-sup menjatuhkan teleponnya. Wusung menunggu 5 menit sebelum menutup telepon. Dia mengirim SMS sebagai gantinya. Saya mengecek dengan perusahaan dan ternyata, stok itu dijual secara otomatis sesuai kontrak kami. Dan Denglah yang membeli semuanya. Aku akan melihat ke DNK sendiri.
Setelah membaca pesan, Jung Jin-sup melemparkan telepon ke dinding. 103. Setelah dia kembali ke kamar hotelnya, Wusung memeriksa rekening banknya. 5.121.141.000. 5,1 miliar dolar. Itu adalah total dari apa yang dia buat dari saham Apple dan masa depan minyak mentah. Dia menggunakan sebagian besar uang yang dihasilkan dari krisis keuangan. Memang benar bahwa lebih banyak uang akan menghasilkan lebih banyak uang. Dia menyadari mengapa dia tidak pernah menghasilkan banyak uang dalam kehidupan sebelumnya. Itu adalah kurangnya uang bibit. Dia hidup setiap bulan hidup dengan gajinya yang sedikit di kehidupan masa lalunya. Tidak mungkin dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Wusung menatap nomor itu untuk waktu yang lama. Itu ada di sana di layar, tetapi dia masih tidak percaya. Namun, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ini hanyalah awal dari balas dendamnya. Aku pada dasarnya memiliki Mox sekarang, jadi selanjutnya adalah Daeyang. Daeyang 10 kali lebih besar dari Mox, yang berarti itu tidak akan mudah. Aku harus terus bekerja pada cryptocurrency dan mungkin melibatkan Choi Gichul dan Daeyang juga, tapi mereka tidak sebodoh itu. Wusung berpikir dia mungkin bisa mendapatkan Choi Gichul dengan cryptocurrency tetapi tidak secara keseluruhan Daeyang. Yah, ayo terus bekerja pada proyek saat ini. Wusung tahu dia akan mendapat peluang di masa depan. Untuk saat ini, ia harus terus mengembangkan perusahaannya. Dia masih harus menghabisi Jung Jin-sup. Wusung menutup laptopnya. Sudah waktunya untuk kembali ke Korea. Rapat pemegang saham darurat MOX. Topik 1. Pemberhentian anggota direksi. Topik 2. Pemberhentian auditor general. Topik 3. Pemberhentian CEO. Topik 4. Memilih CEO baru. Wusung duduk sebagai salah satu dari banyak pemegang saham kecil sementara Alex duduk di kursi khusus sebagai pemegang saham utama. Kami sekarang akan memulai pertemuan pemegang saham. DNK 47%, CEO Jung Hyosung 34%, Direktur Pengembangan Kuak Mingu 1%, Ketua Tim CSO Min Jae 0,5%, dan pemegang saham publik 17,5%. Setelah ringkasan saham, mereka mulai membahas topik. Topik pertama kami adalah pemberhentian semua direktur. Mereka dituduh mengabaikan sumber utama pendapatan MOX, Legend 1 dan Legend 2. Jung Hyosung dan Jung Jin-sup mendengarkan dengan cemberut di wajah mereka. Choi Gilak juga duduk di dekatnya sambil mengerutkan kening. Dia keberatan, penurunan penjualan tidak bisa disalahkan hanya pada direksi. Semua karyawan memiliki tanggung jawab yang sama. Memberhentikan seseorang karena penurunan penjualan tidak adil. Choi Gilak mencari-cari bantuan, tetapi tidak ada yang angkat bicara. Dia meminta bantuan Kuak Mingu. Direktur Kuak, tolong katakan sesuatu. Tidakkah menurutmu ini tidak adil? Kuak Mingu ditempatkan di tempat. Dia tidak punya pilihan selain berbicara. Sebenarnya, saya ingin menambahkan moral hazard di atas alasan utama pemecatan. Maaf, apa yang kamu katakan? Kau tahu ini lebih baik daripada siapapun, Direktur Choi. Wusung menyaksikan dengan senyum masam. Dia sudah meminta Alex berbicara dengan Kuak Mingu dan memasukkannya ke dalam rencana. Jung Hyosung menoleh ke Kuak Mingu. Direktur, Kuak, bagaimana kamu bisa? Ini yang terbaik. Ketika kami pertama kali mulai mengembangkan legenda, ini bukan bagaimana kami membayangkan masa depan kami. Lihat apa yang terjadi. Kuak Mingu melanjutkan tanpa ragu-ragu. Sebagai CEO, Anda telah menempatkan putra Anda yang tidak berguna pada posisi kekuasaan. Ketua tim pengembangan strategi Anda tidak dapat menemukan solusi selain menggunakan akun master ilegal. Ketika dia secara tak terduga membuka rahasia itu, Jung Hyosung menganga padanya. Jung Jin-sup juga memerah karena malu. Alex memperhatikan dengan penuh minat. Jung Jin-sup berteriak pada Kuak Mingu, Direktur Kuak. Kamu bukan lagi bosku jadi kamu tidak bisa berteriak padaku lagi. Saya ingin berhenti sejak lama, tetapi saya tidak melakukannya karena saya ingin menjadi karyawan yang baik. Anda baru saja lulus, namun Anda bertindak seolah-olah Anda tahu lebih baik daripada semua orang. Berhenti saja. Menurut Anda mengapa pembebasan Battleground tertunda? Kuak Mingu melanjutkan dengan marah. Semua pengembang veteran terbaik kami pergi karena sikap menuduh Anda. Kamu terus menyalahkan mereka untuk setiap detail dalam game tanpa alasan ketika kamu sendiri tidak tahu bagaimana memprogram apapun. Setelah jeda singkat, Kuak Mingu melanjutkan, karena kamu, permainan tidak bisa diselesaikan. Anda hanya mendapat pekerjaan karena ayah Anda, padahal sebenarnya Anda idiot. Siapa yang mau bekerja untuk seseorang seperti kamu? Ekspresi Kuak Mingu dipenuhi dengan frustrasi total dengan bentuk kemarahan yang paling murni. Universitas Seoul. Terus, apakah lulus dari universitas ini adalah alasan yang bagus bagi Anda untuk memiliki hak untuk melecehkan orang? Kuak Mingu menoleh ke Jung Hyosung dengan menuduh.
Jawab aku, saya tidak lulus dari universitas terbaik di negeri ini. Apakah itu berarti saya layak diperlakukan seperti ini? Jung Hyosung menjawab perlahan, tidak seperti itu sama sekali. Saya hanya berpikir darah muda seperti anak saya akan membuat perusahaan lebih baik. Maka kamu seharusnya melakukannya secara berbeda. Saya mungkin telah lulus dari universitas kecil, tetapi saya bekerja sangat keras dan saya telah menunjukkan keahlian saya dalam pemrograman game. Namun putramu yang masih kecil terus memperlakukanku dengan tidak hormat. Jung Hyosung tetap diam. Koak Mingu melanjutkan, dan darah muda. Permainan baru, legenda mungkin adalah permainan yang lebih lama, tetapi masih memiliki potensi. Ini juga merupakan satu-satunya alasan mengapa Mox masih menghasilkan keuntungan. Itu bukan sesuatu yang perlu dibuang, tetapi sesuatu yang perlu diingat dan dihormati. Koak Mingu tidak logis dan dia tidak pandai berbicara, tetapi semua orang bisa berempati dengannya. Moderator mencoba menenangkannya. Mari kita menarik napas panjang. Saya pikir kita harus memulai proses pemungutan suara sekarang. Alex mengangkat tangannya, diikuti oleh Koak Mingu. Perwakilan DNK Alex dan Koak Mingu membuat total 67%. Ini memenuhi 2/3 dari aturan peserta, sehingga topik pertama sekarang secara resmi disahkan. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Jung Jinsub memelototi pengkhianat Koak Mingu. Sisa topik berlalu dengan mudah. Ada beberapa keberatan, tetapi itu tidak berguna. Akhirnya, tiba saatnya untuk topik keempat. Memilih CEO baru. Semua orang menoleh ke Alex. Mereka semua mengira Alex akan menjadi CEO berikutnya. Alex mengangkat tangannya. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Iya. Saya mengusulkan Koak Mingu untuk menjadi CEO baru. Jung Jinsub berdiri dan berteriak, kamu tidak bisa melakukan itu. Menurut aturan, agenda apapun yang diprakarsai selama rapat pemegang saham tidak sah. Wusung berusaha sangat keras untuk tidak tertawa. Aturannya tidak masalah. Mereka dapat meminta pertemuan darurat lainnya dan memilih kembali Koak Mingu sebagai CEO. Wusung meminta Alex untuk melakukan ini hanya untuk membuat Jung Jinsub marah. Alex tertawa dan menjawab dalam bahasa Inggris. Terus. Jung Jinsub mengerti dan berteriak, apa? Anda bajingan. Jung Hyosung menghentikan Jung Jinsub dari menyerang Alex. Tidak berguna, mereka bisa memanggil pertemuan lain. Tapi. Berhenti saja. Jung Hyosung tampak seperti menyerah. 67%. Sudah berakhir. Koak Mingu terpilih sebagai CEO baru. Jung Jinsub meninggalkan kamar dengan amarah. Sepertinya tidak ada yang peduli, tapi Wusung mengikutinya. Wusung mengerti sesuatu yang sangat penting. Jung Jinsub masih memiliki aset pribadi 150 juta dolar. Saya perlu mengambil itu darinya juga. Wusung mengikutinya dengan tekun. Wusung berkata pada Jung Jinsub dengan nada meminta maaf, aku minta maaf. Itu semua salahku. Saya menjual saham. Jung Jinsub menghela nafas dalam-dalam. Wusung melanjutkan, harga saham turun sangat banyak sehingga saya harus melakukannya. Saya benar-benar tidak berharap hal seperti ini terjadi. Tidak mungkin kamu tahu itu. Yah, saya masih punya uang dari menjual saham dan ayah saya masih memiliki 34% yang tersisa sehingga kami akan mencoba melakukan sesuatu dengannya. Harganya masih rendah, jadi kamu bisa membelinya kembali. Saya sudah melakukan itu, tetapi tidak ada banyak stok yang tersedia sehingga saya hanya bisa membeli sedikit demi sedikit. Saya juga tidak ingin menaikkan harga dengan membeli terlalu cepat. Itu masuk akal. Aku pikir kita bisa segera mengambil alih perusahaan. Wusung berpikir sambil tersenyum. Tentu, aku ingin sekali melihatmu mencoba. 104 mereka pergi minum seperti biasa. Jung Jinsub banyak minum dan meraba-raba para wanita di sekitarnya tanpa malu-malu seperti yang diharapkan. Semua orang di perusahaan itu idiot. Saya seharusnya lebih keras pada mereka. Tidakkah mereka tahu mereka semua bisa diganti? Wusung menghirup whisky dan mendengarkan. Jung Jinsub melanjutkan, saya menegur mereka hanya karena produk mereka adalah sampah. Jika Koak Mingu bukan teman ayahku, aku akan memecatnya sejak lama. Lihat apa yang terjadi sekarang. Dia mengkhianati kita. Kamu seharusnya tidak pernah membantu siapapun. Tepat sekali. Kebanyakan orang akan mengkhianati Anda jika mereka mendapat kesempatan. Anda tidak pernah bisa mempercayai siapapun. Selalu hati-hati. Aku akan. Dan jumlah pengalaman tidak selalu berhubungan dengan keterampilanmu. Dia menuduh saya lulusan baru. Yah, dia lulus dari perguruan tinggi biasa-biasa saja. Jung Jinsub mabuk dan marah. Dia menggunakan kata-kata kotor yang tidak sopan. Wusung mengerutkan kening dan bertanya, tapi tidakkah kamu kadang-kadang membutuhkan pengalaman untuk hal-hal tertentu? Jung Jinsub menjawab, tentu, tetapi Anda tahu apa? Jika Anda jenius, Anda tidak perlu pengalaman.
Wusung menghentikan dirinya dari tertawa riang dan menjawab, kurasa itu benar. Jung Jinsup menunjuk dirinya sendiri. Aku orang itu. Saya sangat pintar. Saya lulus dari Universitas Seoul, yang terbaik di negeri ini. Sementara Wusung berjuang untuk tidak tertawa, wanita di samping Jung Jinsup berseru, wow, opa. Anda lulus dari Universitas Seoul. Itu luar biasa. Hahaha, itu benar. Saya hebat. Astaga, kamu luar biasa. Wusung menyesap whisky dan berpikir. Benar-benar lelucon. Jung Jinsup melanjutkan pemandiannya yang mabuk, semua teman sekelasku menjadi pengacara dan hakim. Wusung mengangguk dengan sembrono hanya untuk membuatnya senang. Jung Jinsup tiba-tiba berubah serius dan bertanya pada Wusung, aku minta tolong padamu. Katakan padaku. Aku akan langsung. Saya butuh uang untuk membeli kembali saham perusahaan. Wusung telah menunggu ini, tetapi dia pura-pura merasa tidak nyaman dengan ide itu. Aku tidak bisa, tidak tanpa jaminan yang solid. Saya percaya Anda, tentu saja, tetapi ini adalah masalah yang berbeda. Hei, aku bisa memberikanmu jaminan. Kamu pikir aku ini siapa? Yang saya minta hanyalah memberi saya bunga rendah. Karena krisis keuangan, suku bunga utama di sebagian besar bank lebih dari 5%. Jika Anda ingin meminjam 10 juta dolar, pembayaran bunga tahunan saja akan menjadi 500 ribu dolar. Jung Jinsup tidak ingin membayar bunga sebanyak ini. Jika Wusung dapat memberikan uang sebesar 1% seperti pertama kali, ia bisa menghemat banyak uang. Wusung menjawab, jika Anda memiliki agunan, maka itu mungkin. Wusung menunggu. Dia ingin tahu aset rahasia apa yang dimiliki Jung Jinsup. Bangunan kantor MOX sebenarnya di bawah namaku. Untuk tujuan pajak, ini dijalankan oleh perusahaan manajemen aset palsu, tetapi saya memiliki perusahaan itu. Oh, bangunan itu bernilai sekitar 60 juta dolar. Jung Jinsup bertanya, dengan bangunan itu sebagai jaminan, apakah Anda dapat meminjamkan saya 50 juta dolar dengan tingkat bunga 1%? Haha, tentu saja. Saya merasa tidak enak dengan situasi saat ini, jadi ini bukan masalah. Hahaha, aku mencintaimu. Kamulah orangnya. Para wanita yang duduk di sekitar mereka melongo. 50 juta dolar. Orang-orang ini jelas kaya. Salah satu wanita duduk lebih dekat ke Wusung. Wow, kamu sangat kaya. Jung Jinsup mulai minum lagi dan mengumumkan, hubungi Ben. Mari kita mengadakan pesta malam ini. Semuanya ada pada saya. Wusung mengangguk dan menyesapnya lagi. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana penampilan Jung Jinsup ketika dia menyadari dia membuat kesalahan besar. Hari berikutnya, Wusung bertemu dengan Alex secara rahasia. Alex bertanya, jadi, ketika Anda menelepon saya perlu memindahkan IP kekayaan intelektual semua game dari MOX termasuk Legend dan FPS ke DNK. Tidak hanya IP game tetapi juga semua pengembang kunci. Kamu ingin menghancurkan perusahaan sepenuhnya. Saya mengerti. Ini hanya bisnis. Bukankah otoritas pemerintah akan keberatan atau campur tangan? Kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal, jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Satu-satunya orang yang saya khawatirkan adalah pemegang saham kecil, tetapi pada akhirnya akan berhasil. Haha, aku akan melakukan apapun yang kamu minta tentu saja. Pastikan untuk mempersiapkannya secara rahasia. Harga saham harus terus naik pada saat ini. Jangan khawatir, aku akan melakukan pekerjaan yang sempurna. Jangan lupa sebarkan berita ke media tentang pengambil alihan ini. Saya ingin harga saham naik lebih cepat. Gunakan kartu perusahaan DNK untuk semua pengeluaran Anda di Korea, termasuk yang pribadi. Saya tidak peduli berapa harganya. Terima kasih bos. Itu semua karena kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terus bekerja dengan baik. Yun Gi-hwan bertanggung jawab untuk mengoperasikan algoritma rekomendasi saham pemenang waktu nyata. Dia duduk di depan komputer dan melihat daftar itu. Jadi stok hari ini adalah MOX. Itu memang menyentuh bagian bawah baru-baru ini. Hanya beberapa waktu lalu, harganya 40 dolar, tapi sekarang harganya 10 dolar. Sekarang, tiba-tiba, itu mulai melambung cepat. Satu-satunya berita yang dimilikinya adalah pengambil alihan oleh perusahaan bernama DNK. Bukan karena penjualan Legend naik, atau game baru dirilis. Namun harga saham masih naik. Pukul 12.50. Pukul 13. Hari itu berakhir dengan 13 dolar 80 sen. Sistem telah memperkirakan akan terus meningkat pada hari berikutnya. Dianjurkan untuk memegang saham. Setelah pasar tutup, Yun Gi-hwan menyeringai. 50 juta dolar di pasar Korea. 50 juta dolar di pasar AS. Total investasi awal 100 juta dolar sekarang 150 juta dolar. Itu keuntungan luar biasa. Yun Gi-hwan berharap mendapat insentif setidaknya 100.000 dolar tahun ini.
$100.000. Dia tidak bisa menahan senyum. Yun Gihwan menoleh ke Yang Guangchul dan bertanya, "Hei, apa kamu punya rencana untuk malam ini? Ayo minum, ada di saya." Yang Guangchul mengabaikannya dan berjalan ke kantor Wusung. Yun Gihwan bergumam, itu aneh, dia tidak pernah mengatakan tidak untuk minum. Kantor Wusung. Yang Guangchul menunjuk ke koran dan menuduh Wusung. "Ini kamu, kan? Maaf. DNK mengambil alih Mox. Ini kamu." DNK terdengar sangat familiar. Wusung menyangkal sekali lagi, tetapi Yang Guangchul tidak membelinya. DNK dan KND. Sangat jelas, saya juga memperhatikan bahwa semua stok Mox yang dimiliki oleh KND dipindahkan ke DNK. Wusung tetap diam. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa menit, Wusung memutuskan dia bisa mempercayai Yang Guangchul. "Kamu benar, saya di belakang segalanya." "Hah, saya tidak bisa mempercayainya." "Haha. Aku tahu kamu punya motif tersembunyi untuk pergi ke Amerika. Juga, setelah jeda, Yang Guangchul melanjutkan. Dubai Shock, itu dia, bukan? Anda melihatnya dalam mimpi Anda, dan Anda menciptakan DNK dan mengambil alih Mox." "Tepat sekali. Aku bermaksud memberitahumu, tapi aku belum menemukan waktu yang tepat." Aku. Yang Guangchul merasa dikhianati. Dia berharap Wusung akan memberinya informasi semacam ini sehingga dia bisa menghasilkan uang juga. "Saya mendapat informasi dari mimpi saya. Bagaimana jika mereka salah? Saya tidak ingin Anda kehilangan uang karena saya. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Saya percaya Anda sekarang. Jadi mulai sekarang, biarkan aku masuk pada prediksi Anda, atau aku bisa memberimu uang saya sehingga Anda dapat menginvestasikannya untuk saya." "Mengapa Anda tidak menggunakan manajer umum sistem perdagangan algoritma yang Yun beroperasi? Keuntungannya adalah 50%. Tapi tingkat keuntunganmu biasanya lebih dari 100%. Tidak selalu. Jangan berbohong padaku." Yang Guangchul menjadi marah. Wusung akhirnya menjawab, "Oh, baiklah, tetapi Anda tidak bisa menyalahkan saya jika saya salah." "Baik, katakan sekarang." "Saya belum melihat apapun untuk 2010. Saya akan memberitahu Anda ketika itu terjadi." 105 gamer senang dengan perubahan di eksekutif Mox. Aturan baru ditetapkan di mana keluhan dan permintaan pengguna ditangani. Yang terpenting, semua tarif pajak kastil diturunkan. Banyak gamer akhirnya kembali ke permainan dan harga saham Mox terus naik. Itu juga membantu Jung Jin-sup dan ayahnya membeli banyak saham dalam upaya untuk mendapatkan perusahaan kembali. Setelah beberapa hari, harga akhirnya naik menjadi $20. Pemberitahuan pengungkapan dilakukan 1 hari. Perubahan ekuitas pemegang saham utama, Jung Hyosung 34% tanda hubung lebih besar dari 36,7% tujuan investasi. Wusung tahu Jung Jin-sup mungkin memiliki sejumlah besar saham sekarang. Mengikuti aturan 5%, Wusung mengharapkan pemberitahuan segera. Pada saat itu, ayah dan anak itu akan meminta pertemuan pemegang saham lain untuk melakukan serangan balik. Wusung ingat telepon barunya dengan Alex. "Bos, semuanya beres. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah keluar." "Baik." Itu adalah perintah untuk mentransfer IP Legend dan pengembangan game baru ke DNK. Wusung menunda menandatangani dokumen sampai Jung Jin-sup mengumumkan ia memiliki 5% saham. Wusung menunggu seperti predator yang mencari kelinci yang tidak curiga. Sementara itu, harga saham terus melambung. Tiba-tiba, asisten Wusung datang ke kamarnya dengan tergesa-gesa. "Pak, Daeyang akan merilis smartphone berbasis Android baru bernama The One. Siaran pers akan segera diadakan di kantor pusat mereka." Wusung mengharapkan berita ini. Dia memesan dengan cepat, mengatur siaran pers di lembah silikon pada saat yang sama untuk Blue S2. Asistennya bergerak cepat untuk melakukan panggilan. Blue S2 telah selesai sejak lama, tetapi Wusung telah menunggu untuk merilisnya sampai Daeyang menyelesaikan telepon barunya. Jung Jin-sup dan ayahnya berbicara pelan. "Temanmu Kang Wusung luar biasa. Tidak mudah bahkan bagi kita yang terbaik untuk menghasilkan $50 juta secepat ini. Dia menghasilkan $600 juta dari penjualan Blue S 50 juta bukan apa-apa baginya." Jung Hyosung tertawa. "Wow, kamu pintar sekali punya teman seperti itu. Apakah dia teman sekelasmu dari Universitas Seoul?" "Tidak, saya bertemu dengannya di pertemuan KYLO. Kami langsung rukun." "Haha. Kerja bagus. Itu selalu pintar untuk memiliki teman seperti dia ketika Anda seorang pengusaha. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan membutuhkan bantuan. Itulah sebabnya aku berteman dengannya." "Bagus." Jung Hyosung memandang putranya dengan bangga, tetapi wajahnya yang gembira berubah menjadi kerutan tiba-tiba. "Tapi ayah,
Harga saham sudah naik begitu cepat. Ini akan baik-baik saja sampai mencapai $30. Saya melihat ke dalam situasi saat ini dan menemukan bahwa DNK tidak berniat mengoperasikan MOX. DNK tampaknya adalah salah satu perusahaan yang membeli perusahaan yang murah dan menjual setelah menormalkannya. Itu adalah rumor yang salah bahwa Wusung menyebarkan Alex. Dia sebenarnya memiliki niat yang berlawanan. Jung Jinsub bertanya, jadi setelah M dan A yang bermusuhan, mereka meningkatkan perusahaan dan menjualnya dengan untung. Tepat sekali. Tapi kamu adalah salah satu pemegang saham utama, yang berarti perusahaan akan kembali ke tanganmu. Persis. Jung Jinsub berkata dengan marah, ketika kami kembali perusahaan, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyingkirkan Kuak Minggu. Saya setuju. Kami akan mulai segar. Markas Daeyang. Choi Taemin berjalan di depan layar raksasa dan mengumumkan. Halo semuanya, saya Choi Taemin dari Daeyang System. Layar berubah menjadi foto telepon baru Daeyang, The One. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan kepada Anda smartphone berbasis Android pertama kami, The One. Ini memiliki memori 512 megabita, banyak aplikasi luar biasa, dan layar 4.0 inci. Choi Taemin menggambarkan ponsel itu dengan detail. Sementara itu pada saat yang sama, Wusung sibuk melepaskan Blue S2 di lembah silikon. Dia menjelaskan di depan para wartawan. Blue S2 akan menjadi ikon baru inovasi. Semuanya telah ditingkatkan dari versi pertamanya. Anda sekarang dapat menggunakan telepon Anda sebagai subkomputer, dan kami belum selesai. Kami tidak akan berhenti di sini, kami akan terus meningkatkan produk kami sampai smartphone kami dapat menggantikan desktop Anda sepenuhnya. Beberapa sampel ponsel kemudian diserahkan kepada wartawan untuk pengujian monyet. Setelah mencoba telepon, para wartawan menjadi bersemangat. Mereka mulai mengajukan pertanyaan kepada Wusung. Saat ini di Korea, Daeyang sedang dalam proses merilis The One, yang akan menjadi pesaing Anda. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Persaingan adalah hal yang baik. Saya percaya pada persaingan yang adil. Setelah menjawab semua pertanyaan, Wusung membuat komentar terakhirnya. Aku masih belum menunjukkan padamu bagian terbaik dari Blue S2. Wusung meletakkan ibu jarinya di tombol home. Telepon berdering, dan telepon tidak terkunci. Fungsi pengenalan sidik jari. Anda tidak lagi harus melalui ketidaknyamanan dalam memasukkan pola atau kata sandi Anda. Mata wartawan melebar karena terkejut. Bersamaan dengan itu di Korea. Setelah perkenalan Choi Taemin, tamu istimewa CEO TK Telekom dan Andy Rubin muncul. Jun Taewon dari TK mengumumkan, ini adalah ponsel terbaik di luar sana. Setiap teknologi hebat dari Daeyang telah dimasukkan ke dalam produk ini. Berikutnya adalah Andy Rubin, yang menyampaikan pidato yang disiapkan. Dengan kerjasama dari Daeyang, kami mampu menciptakan ponsel Android terbaik yang bisa diraih. CEO Lu Telekom juga menambahkan, sama seperti namanya, itu akan menjadi yang dipilih oleh pelanggan. Tiba-tiba, salah satu staf mendekati Choi Taemin dan berbisik, Pak, KND baru saja mengumumkan fungsi pengenalan sidik jari di ponsel mereka. Apa, kenapa kita tidak tahu tentang ini? Itu, kita melewatkannya. Nanti saya hubungi lagi. Pada saat yang sama di lembah silikon. Ponsel Wusung bergetar. Itu adalah teks dari Alex. Jung Jinsub baru saja mengakuisisi 7%. Pemberitahuan akan segera dirilis. Wusung diperiksa online. Bagikan laporan penahanan utama. Jung Jinsub mengakuisisi 7% untuk tujuan investasi. Itu adalah berita yang ditunggu Wusung. Dia memanggil Alex. Lakukan. Ya Pak. Rilis berita. Legenda 1,2 IP telah ditransfer ke DNK. Semua operasi yang terkait dengan game akan di-outsourcingkan ke DNK. Segera, harga saham MOX turun 15%, dan itu terus menurun keesokan harinya. Selanjutnya bab 106.